Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kembali di edisi video hashtag di rumah aja. Jangan kemana-mana. Keren nggak masker saya? Dikasih Asus nih. Kita buka dulu. Oke, kali ini buat ngulik sebuah laptop yang ditujukan buat kalangan yang berjiwa muda, produktif, dan berkelas. Ingat 3 kata barusan, muda, produktif, dan berkelas. Karena ketiga poin tersebut adalah inti dari sebuah Asus VivoBook S433 SL ini. VivoBook. Tadi saya ngomong apa? VivoBook kan? Ya. Yang pertama, muda. Ya, lihat dong pilihan warnanya. Ada Dreamy White, Gaya Green, Resolute Red, dan yang saya pegang ini adalah Indie Black. Dan ini blacknya tuh bukan kayak black laptop kantoran ya, tapi black pekat doff yang kontras banget sama branding chrome Asus VivoBook yang dicetak emboss di depannya. Ganteng abis lah pokoknya. Walau ya memang cukup jadi fingerprint magnet yang harus dibersihkan dari waktu ke waktu. Jadi jelas ya sama seri VivoBook lainnya, dan terlihat juga dari pilihan warnanya. Laptop ini memang menyasar kalangan yang nggak harus muda beneran juga sih, tapi yang penting berjiwa muda lah. Oke, poin kedua adalah produktif. Nah, VivoBook S433 FL yang saya pegang ini adalah versi Intel Core i5 10210U. Jadi ini udah Intel generasi ke-10 yang baru ya, mantap. Ada varian Core i7 generasi ke-10-nya juga pastinya. Grafiknya pakai GeForce MX 250. RAM-nya 8GB dengan storage SSD 512GB. Harganya sekitar 12 juta. Dari spesifikasi berbanding harganya ini, bisa kita lihat kalau ya ini jelas bukan laptop gaming ya, tapi tetap bisa dipakai gaming dengan cukup nyaman asal settingan grafiknya disesuaikan. Ya low atau medium aja lah, tergantung gamenya ya. Nah soalnya kalau laptop gaming di harga segini, menurut saya udah porsinya Asus TUF Gaming ya. 12 juta udah bisa dapat ya sekitar GeForce GTX 1650 lah. Nah, kalau GeForce MX 250 ini tuh nggak terlalu powerful sih, tapi desain laptopnya bisa jadi dibikin tipis, adem, dan hemat daya. Jadi memang peruntukannya berbeda lah. Tapi, kalau dipakai buat produktivitas, VivoBook S433 FL ini jagonya. Seperti yang saya bilang tadi, laptopnya tipis, tebalnya cuma 1,6 cm aja, mantap. Kemudian ringkas juga berkat bezel sekeliling layarnya tuh yang tipis banget dan ringan 1,4 kg aja. Chargernya juga relatif kecil ya, jadi ya laptop ini tuh bisa dibawa-bawa dengan sangat nyaman yang pastinya bakal menunjang produktivitas kalian kapanpun dan dimanapun. Keyboardnya juga enak, empuk banget dan relatif silent alias nggak terlalu berisik. Udah ada LED backlight warna putih juga. Hanya kembali hati-hati kalau mau mencet tombol delete tuh jangan sampai malah kepencet tombol power ya kalau di Asus. Kemudian dari sisi konektivitas juga udah memadai, HDMI, USB 3.2, USB Type-C, audio jack, USB 2.0 dan card reader micro SD ada semua di sini. Lalu untuk kalian yang beraktivitas di bidang multimedia kayak content creator, music creator, fotografer dan lain-lain misalnya. Nah, laptop ini tuh bakalan cocok banget menurut saya. Karena punya kualitas display IPS 14 inch yang bagus. Viewing angle-nya mantap dan akurasi warnanya oke. Karena udah 100% sRGB. Nah, akurasi warna ini ya penting dong buat fotografer, artis, atau videografer pastinya. Sedangkan buat music creator yang butuh kualitas keluaran speaker yang bagus misalnya, cek juga. Karena speaker laptop ini udah Harman Kardon certified. Scale from 1 to 10, how bad's my rig? 10. Sebagai informasi tambahan, laptop ini juga punya sensor sidik jari. Jadi nggak usah lagi ketak-ketik password kalau mau masuk ke Windows. Laptop ini juga nggak bisa di-upgrade RAM-nya. Jadi kalau yang saya ini 8GB, ya udah mentok aja segitu. Tapi kalau storage masih bisa ditambah SSD tipe M.2. Kalau 512GB masih terasa kurang, ya silahkan ditambahkan sesuai budget dan kebutuhan. Nah, akhirnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu berkelas. Kalau ini jelas ya, udah kelihatan dari tadi. Desainnya tuh simple ganteng gitu lah, dengan detailing chamfered metal edge yang mengkilat. Kontras banget sama cat abu-abu gelap laptop ini. Beuh, pokoknya cakep lah.
Dan yes, cangkang Asus VivoBook S433FL ini udah all metal body. Jadi nggak hanya ganteng, tapi juga solid. Dan dipegangnya tuh, apa ya, ajek gitu lah. Jadi jelas bisa bikin pede pas pakai laptop ini di tempat-tempat umum misalnya. Dah, Asus. Tahu aja. So, fix ya. Mudah, produktif, dan berkelas. Kalau 3 itu yang kamu cari, ya udah, nggak usah nyari-nyari lagi. Semuanya ada di sini. Walau jelas yang perlu dicatat, laptop ini tuh kerja dulu, baru kalau lagi gabut misalnya, sesekali diseling main game, ya nggak apa-apa. Tapi jangan dibalik ya. Soalnya kalau fokusnya nge-game duluan, ya mungkin lebih cocok ngambil Asus TUF Gaming aja. Walau portabilitas, build quality, dan kualitas displaynya tuh nggak bakal sebagus ini. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu perhatikan juga RAM-nya nggak bisa di-upgrade ya, terutama buat 4K video editing misalnya. Nah, di sini harus hati-hati. Ada baiknya ambil yang varian i7 aja dengan RAM yang lebih besar dari sononya. Oke? Itu aja sih catatannya. Thanks for watching. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Niki out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.